Terima kasih Pak Sekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Pak Sekor yang saya hormati, Adinda Ketua Persema, Fahmi yang saya banggakan, kawan-kawan Persema semua, dan adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, pengurus SEMA, DEMA ataupun BEM di masing-masing kampusnya. Yang kalau berdasarkan jadwal, berdasarkan daftar itu ada 69 ya Pak Sekor ya, 69. Tapi saya berharap yang hadir itu bisa sampai ratusan lah, supaya kita bisa belajar bersama di sini. Jadi kalaupun diundang satu, yang datang kalau bisa jangan satu, seperti orang kondangan itu kan. Kalau orang kondangan itu diundang satu, yang datang lebih dari satu, gitu kan. Nah harusnya ketika acara seperti ini yang diundang satu, alangkah lebih baik yang datang juga lebih dari satu, kan begitu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan mengawali belajar kita pada pagi hari ini. Seperti yang disampaikan tadi, saya berasal dari Universitas PTIQ Jakarta. Kebetulan di PTIQ di Hamane jadi wakil rektor. Itu ada mahasiswa PTIQ, anaknya Pak Wakil Rektor juga, dari PTIQ. Kemudian ini Ketua Persema juga dari PTIQ ya. Sekretarisnya PTIQ apa dari kampus lain? Dari Pak ya. Apa bagus biar ketemu semuanya gitu, kumpul jadi satu. Baik, begini kawan-kawan sekalian. Seringkali yang jadi masalah kita itu adalah menulis ini apa ya? Kita itu kadang-kadang lebih suka menulis itu asumtif gitu. Menulis itu kita tidak tahu apa yang kita tulis, sehingga ada kawan-kawan misalnya ketika mau mengajukan judul atau mau mengajukan apa saja kepada para pembimbingnya, itu ditanya ini masalahnya apa gitu. Kan para dosennya suka nyari masalah kan? Ya, ini masalahnya apa ini masalahnya apa ini. Kok suka banget nyari masalah? Padahal kita kan nggak kepingin ada masalah. Kan seringkali begitu kan? Ya Pak Sekor ya. Nah, sebelum Anda menulis itu, pertama Anda harus pahami ini dulu, apa yang mau ditulis. Nanti kita di session berikutnya, 1 jam berikutnya, belajar menulis. Saya memberikan materi dulu. Pertama, apa sih penelitian itu? Penelitian itu sederhananya, itu relasi antara X sama Y, misalnya seperti itu. Hubungan antara yang ini dengan yang itu penelitian. Kalau tidak ada hubungannya nggak usah diteliti, ngapain diteliti ya? Khutbah Jumat saja ada. Itu misalnya. Kemudian sambil contoh lagi, prinsip menemukan masalah itu seperti itu. Ada tidak hubungan antara teknologi dengan pendidikan? Ada nggak kira-kira hubungan antara dunia digital dengan pendidikan? Itu dulu saya mau pelan-pelan supaya Anda paham. Nanti kalau ada sesi kita untuk bisa diskusi. Tapi sebetulnya saya mohon maaf karena kebetulan, mohon maaf Pak Sekor, saya nggak terbiasa mengajar S1 karena biasanya mengajar di S3 saja Pak. Ngajarnya di doktor saja. Kalau ngajar S1 itu enak Pak Sekor. Jadi masih bau parfum mahasiswa. Ya, kalau ngajar S3 itu sudah bau minyak GPU. Nah, di situ letak perbedaannya. Karena sudah senior. Kemudian ada tidak hubungan antara eksklusivitas tafsir dengan meningkatnya jumlah radikalisme? Ada enggak itu? Ini kita temukan dulu. Ada nggak hubungan misalnya COVID kemarin dengan kekerasan? Nah, itu misalnya seperti itu. Kita coba nih menemukan pelan-pelan.
konteks ruang A secara historis berhubungan tidak dengan konteks ruang B secara fenomenologis. Misalnya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya kawan-kawan semua ya. Mengapa sih sesuatu itu menarik untuk ditulis atau diteliti? Jangan sampai nanti Anda, adik-adik semua, menulis itu sesuatu yang sudah pernah ditulis orang. Oke, semua tulisan itu boleh jadi tidak ada yang baru. Tapi ada neglected issues, ada sesuatu yang luput dari penelitian orang, yang itu yang nanti akan Anda tulis. Mengapa sih sesuatu itu menarik untuk ditulis atau diteliti? Pertama, karena adanya satu ancaman. Isu atau fenomena tertentu yang mengancam banyak orang atau umat manusia, sehingga dia mendesak untuk dicari solusinya. Itu tulis apa isu hari ini. Apa isu hari ini misalnya yang hangat. Jangan Anda menulis sesuatu yang telah lampau. Apa misalnya isu hari ini? Misalnya isu hari ini perang antara Israel Iran dan dampaknya terhadap ekonomi pembangunan yang jurusan ekonomi, dan dampaknya terhadap dunia pendidikan secara global yang pendidikan, dan dampaknya terhadap pengejauhantahan nalar beragama bagi yang misalnya studi Islam. Kan begitu kan? Yang ini yang kita tulis. Jangan lagi Anda tulis pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi siswa. Itu zaman saya satu. What is actually happen today? Itu yang harus ditulis. Itu misalnya. Lalu yang kedua, ada problem solving. Ada kebutuhan mendesak untuk pemecahan masalah. Apa misalnya? Enggak semua loh. Ternyata pendidikan itu atau digitalisasi pendidikan itu ternyata selain dia berdampak positif, juga berdampak negatif. Apa dampaknya misalnya? Bagi sekolah atau lembaga pendidikan yang tidak memiliki perangkat-perangkat teknologi, maka akan tertinggal secara prestasi. Nah, itu kan kesenjangan juga. Artinya apa? Teknologi menciptakan kesenjangan prestasi. Nah, itu kan masalah berarti. Kalau gitu nggak usah pakai teknologi dong Pak. Akhirnya begitu kan? Itu problem solving. Lalu yang ketiga ada fakta historis. Maksudnya apa? Ada peristiwa sejarah yang tidak bakal terulang. Kalaupun dia berulang itu nunggu lama gitu. Jadi penelitian itu menjadi catatan sejarah untuk penataan masa depan, memetakan masa lalu untuk merancang masa depan yang lebih indah. Kira-kira begitu. Lalu yang ketiga ada aktual, fenomena baru, kontemporer, belum pernah terjadi sebelumnya. Pengalaman yang mengagetkan itu apa? Fenomena yang shocking itu apa? Data yang shocking itu apa? Oh, hari ini pemerintah akan membangun sekolah rakyat misalnya. Apa perbedaan? Apakah sama antara sekolah rakyat dengan sekolah-sekolah yang telah dibina atau berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau di Kementerian Agama? Di mana letak persamaan dan di mana letak perbedaannya, atau apa tujuan dari didirikannya sekolah rakyat? Nah, itu diteliti. Makanya harus melek ya. Jadi jangan suka main TikTok. Ya kalau TikToknya pendidikan tidak masalah. Tapi kalau TikTok nanti kamu bisa bersaing sama mak-mak yang di TikTok tuh kan. Ada suami istri berantem di TikTok gitu kan. Ada kami bertiga tidak takut istri kan, gitu-gitu tuh di TikTok tuh kan. Nah gitu. Akhirnya nanti tidak maju-maju kita. Kemudian ada ekstrim, fenomena luar biasa yang melebihi standar umum yang membutuhkan pemahaman seksama atau belum tersedia penjelasan atau penelitian orang tentang itu. Nah, baru yang keenam adalah fenomena penyimpangan. Fenomena yang mencederai atau berimplikasi pada instabilitas sosial. Apa misalnya? Misalnya dalam dunia politik, yang ambil urusan politik, yang dalam dunia
apa namanya itu tadi ekonomi, dusun ekonomi apa hari ini misalnya, itu yang digali gitu. Oh Pak, sekarang kan ya, dalam dunia ekonomi ini pajak tinggi, sementara mencari pekerjaan itu sulit. Itu diteliti. Yang gitu-gitu itu yang baru gitu. Nah, ini umumnya mengapa sesuatu itu menarik untuk ditulis. Ada lagi misalnya, kenapa sih sesuatu itu menarik untuk ditulis? Karena pertama ada continuous debate. Ada satu pendekatan atau perdebatan teoretik yang tidak selesai, perlu penelitian lanjutan. Apa misalnya perdebatan dalam agama yang tidak selesai? Pak, nikah beda agama Pak, itu coba diteliti. Apa misalnya dalam studi-studi agama misalnya, dimana apakah ahlul kitab itu hari ini masih ada, atau ahlul kitab itu hanya berlaku di era Nabi saja? Itu kan continuous debate, perdebatan yang masih terus berlangsung. Itu yang diteliti sehingga Anda menghasilkan satu diskursus baru. Nah, ini yang nomor 2 terlalu tinggi. Nah, nomor apa untuk S1 ya. Nomor 2 terlalu tinggi. Nah, nomor 3 terlalu tinggi. Nah, nomor 4 ada penolak, nomor 5 ya. Penolakan. Ada penolakan atau satu temuan, konsep atau teori yang dianggap cedera secara metodologis. Apa misalnya? Itu juga diteliti, dibantah. Nah, lalu yang terakhir adalah neglected issues. Ada sesuatu yang dilupakan oleh peneliti terdahulu sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut. Apa misalnya? Dalam dunia pendidikan misalnya. Oh, ternyata jurusan PAI itu secara nomenklatur, PAI itu dipersiapkan secara nomenklatur untuk menjadi guru agama di sekolah, bukan di madrasah. Jadi jurusan PAI itu nanti dipersiapkan untuk menjadi guru agama di SD, SMP, SMA, bukan di madrasah. Itu nomenklaturnya. Kalau mau cari guru fikih, cukup nanti dari sarjana syariah. Mau cari guru SKI, tinggal lari ke adab kan. Nah, PAI itu nomenklaturnya diperuntukkan untuk sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi ternyata banyak guru-guru PAI itu juga yang mengajar di madrasah. Itu kan nggak sesuai nomenklatur misalnya. Nah, apa yang harus Anda tulis di situ? Nah, seperti itu kalau mau menulis. Nah, kemudian dalam menulis Anda tidak akan bisa menulis kalau tidak membaca literatur dulu. Anda harus membaca literatur, harus membaca banyak buku, harus membaca banyak jurnal ilmiah, harus banyak membaca prosiding. Karena siapapun dia tidak akan bisa menulis kalau tidak membaca sebelumnya. Nonsen, Pak saya mau ke Bogor, Pak ke Puncak, ngapain? Mau cari judul, enggak ketemu. Gitu, dagang jagung banyak, enggak ketemu. Membaca, Pak saya mau ke Pak ke situ Gintung, Pak mau ngapain? Mau cari judul, enggak ketemu. Lihat orang olahraga banyak. Jadi membaca. Ya, itu yang disebut dengan literatur. Review itu Anda bisa mereview, membaca ulang, di mana letak kekurangannya, di mana apa yang sudah diketahui, apa yang belum diketahui dari literatur itu. Tujuan dari belajar literatur itu adalah pertama, memperlihatkan peta pengetahuan. Anda mau nulis apa? Cari di jurnal dulu, cari bukunya dulu. Kalau enggak itu Anda enggak akan bisa. Oke ya. Kalau kamu enggak baca buku, adik-adik semua enggak baca buku, enggak baca jurnal, enggak akan bisa menulis. Saya mau merenung di kamar, jangan diganggu ya. Gitu. Enggak baca. Kemudian yang kedua apa? Menghindarkan plagiasi,
dengan membantu mendefinisikan posisi akademik tulisan. Jangan sampai nanti apa yang kamu tulis itu pakai punya orang, plagiat namanya. Pak, boleh nggak kalau saya belajar dari punya orang? Boleh, tapi jangan di copy paste 100%. Itu yang tidak boleh. Diganti nama misalnya, diganti nama Diva, itu nggak boleh. Itu kan, punya ayahnya diganti nama misalnya ini gitu. Atau juga ayah saya satu dengan saya, apa yang saya katakan begitulah ayah saya, yang apa begitulah maunya ayah saya. Enggak, kalau menulis enggak begitu. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Literatur review itu menyediakan teori dan konsep yang dapat mempertajam analisis baca. Nah, nanti kita belajar caranya mencari. Ini sumber-sumber literatur. Anda bisa mencari di scopus.com. Pernah dengar Scopus? Hah? Pernah sekarang ya? Ya. Pernah dengar nggak itu? Dosennya sudah memperkenalkan itu? Sudah? Gak apa-apa, jawab saja. Karena dosennya juga sebelum Anda, dosennya juga dulu. Sebelum Anda, dosennya dulu belajar di sini. Kebetulan sama saya juga. Nah, ada sayangdirect.com, ada Gstore, yang paling mudah tuh Google Scholar, ada DOAJ, ada Library Genesis. Sudah diperkenalkan. Kalau yang belajar metodologi di kampusnya S1, anggap sudah ya. Walaupun biar nggak lama. Sudah, itu aja bilang. Ya, biar nggak lama gitu ya. Nah, contoh seperti itu. Kemudian berstandar pada artikel jurnal bereputasi. Jurnal itu ada 4. Ada jurnal internasional bereputasi. Ini yang disebut dengan Scopus tadi. WOS misalnya, Thomson Reuters. Itu yang internasional bereputasi. Lalu yang kedua ada internasional tapi tidak bereputasi. Satu itu. Lalu yang ketiga ada jurnal terakreditasi. Terakreditasi jurnal itu ada 6 level. Namanya SINTA. Ada SINTA 1, SINTA 2, SINTA 3, SINTA 4, SINTA 5, SINTA 6. Rahwana ada Pak? Nggak ada, pakai SINTA saja. 1 sampai dengan 6. Nah, yang paling tinggi itu 1, 2. Nah, untuk level mahasiswa itu boleh 5, S1 sampai dengan 3. Nah, kemudian yang keempat adalah jurnal nasional yang tidak terakreditasi. Jadi ada 4 level jurnal. 1 yang internasional bereputasi, yang kedua yang internasional tidak bereputasi, yang ketiga itu adalah yang nasional bereputasi, dan yang keempat yang nasional saja. Nah, kemudian pilihannya adalah ketika Anda mau menulis harus bersandar pada artikel jurnal bereputasi, mengutip tulisan-tulisan para giants. Yang dimaksud dengan giants itu adalah para tokoh. Misalnya siapa? Kalau di Indonesia tulisannya Gus Dur, tulisnya siapa? Misalnya Nasaruddin Umar, Azumardi Azra, itu Nurholis Majid. Gitu-gitu tuh yang dikutip. Amin Abdullah, itu Imam Daruqutni, misalnya seperti itu yang dikutip-kutip. Itu ya. Nah, contoh seperti itu. Pak, kalau saya ngutip tulisan yang tidak giant boleh Pak? Boleh. Tapi usahakan yang giant, yang dia itu sudah memiliki reputasi nasional dan internasional. Lalu merujuk pada tulisan yang paling lama 5 tahun terakhir. Saya ambil contoh, sekarang tahun 2025. Berarti kalau Anda mau menulis, rujuk tulisan yang paling tua tahun berapa? 2020. Hah? Biar cepat, 2000 berapa? Ayo. 2020. Artinya tulisan yang di bawah 2020,
2018, 19, 17, apalagi yang 99 yang dimana Anda belum lahir, jangan lagi dikutip. Kalau jurnal ya, tapi kalau buku beda lagi. Kitab-kitab itu kan tahun abad-abad ke-14 itu beda lagi. Ini kalau jurnal. Jadi kalau misalnya Anda menulis di tahun 2026, maka jurnal yang paling tua yang dirujuk adalah tahun 2021. Begitu kalau menulis. Oke ya. Jadi pelan-pelan nih, nanti baru kita bertanya. Nah, ini Anda bisa lihat di Google Scholar. Sudah dikenalkan nggak sama dosennya Google Scholar? Sudah, nah, semua sudah tahu bagaimana cara mencari. Anda ketik misalnya pakai bahasa Indonesia, keluar bahasa Indonesia. Anda ketik pakai bahasa Inggris, keluar bahasa Inggris. Ketik pakai bahasa Arab, keluar bahasa Arab, kan begitu. Ketik pakai bahasa Cina, mungkin yang canggih, keluar bahasa Cina. Itu di Google Scholar. Ada lagi di Scopus. Sudah, itu aja. Ya, di Scopus sudah, ada lagi di Science Direct, ada lagi di Reference. Nah, kalau Anda mau menulis artikel, itu usahakan membaca artikel itu, jurnal itu, baca jurnal itu antara 20 sampai 30 jurnal. Dengan apa? Sesuai dengan topik yang Anda mau tulis. Pernah nggak baca sampai 20 jurnal? Nggak pernah ya? Biar cepat enggak, gitu aja. Ya, nggak pernah. 20 sampai 30 jurnal. Jangan-jangan cuma baca satu lalu Anda sudah berasumsi, oh ini salah ini. Cuma satu loh yang Anda baca. Terus yang dibaca lagi jurnal-jurnal yang tidak, yang nasional, yang tidak terakreditasi. Nah, jadi baca kalau mau menulis itu 20 sampai 30 jurnal. Tetapi tidak perlu juga baca semuanya, nanti Anda kehabisan waktu. Apa yang dibaca? Ini ada 4 ini. Pertama adalah tren, isu atau tema. Tren isu itu apa yang hari ini, yang tren hari ini apa? Kalau Anda pakai pakaian itu, pakai sepatu, pakai jilbab, pakai apa aksesoris Anda. Kalau Anda pakai yang model tahun 1978, pakai di tahun 2025, nggak tren lagi kan? Apa yang tren di tahun 2025 ini? Apa tren tulisan? Tren isu atau tema itu tujuannya adalah memetakan perkembangan isu atau tema-tema terkait topik yang sedang ditulis atau topik yang banyak dibicarakan itu apa hari ini dalam dunia pendidikan, ekonomi, tafsir, bahasa Inggris, matematika atau hukum, apapun dah prodi yang Anda hari ini sedang ada di dalamnya. Itu apa temanya? Pak, untuk menemukan ini kita dapatnya di mana, Pak? Di latar belakang. Latar belakang tulisan itu biasanya di antara paragraf pertama dan di paragraf kedua dalam tulisan itu. Itu pasti memuat itu. Kalau tulisannya bagus, paragraf 1, paragraf kedua di latar belakang. Jadi tidak perlu baca semua, Dek. Nah, terus ada perdebatan yang direspon. Masalah yang banyak diperdebatkan atau perkembangan perdebatannya dari waktu ke waktu. Ini adanya di mana? Ini adanya di literatur review dalam jurnal itu. Kalau dia tidak pakai literatur review, biasanya di paragraf ketiga dan paragraf keempat dalam jurnal. Tapi kalau ada di literatur review, baca literatur reviewnya. Nanti kita lihat jurnal ya. Nah, lalu berikutnya ada pendekatan. Di mana baca pendekatan ini? Di metode. Karena ada jurnalnya ada metode kan? Sudah diajari nulis artikel ilmiah tidak di kampusnya? Sudah ya? Nah, itu. Nanti kita coba satu-satu deh. Anda bagaimana cara menulis? Nanti saya minta relawan ada yang mau menulis gitu. Kan kadang-kadang
bagaimana sih cara menulis jurnal itu kita agak sedikit stuck di situ antar kalimat, menghubungkan antar kalimat. Teori-teori dan konsep-konsep yang telah digunakan atau dikembangkan dalam berbagai kajian terkait itu adanya di mana? Di metodologi. Lalu hasil kajian adanya di kesimpulan. Jadi tak perlu baca semua juga kalau 20 yang Anda harus baca itu. Anda baca di pendahuluan, di literatur review, di metode, di kesimpulan. Jadi kalau baca 20 jurnal itu cuma 1 jam. Kenapa? Karena tidak dibaca semua. Oke ya. Nah, dengan tema dan topik yang sama. Dari situ kemudian Anda pasti akan melihat atau mengetahui apa yang sudah diketahui dari topik itu dan apa yang belum diketahui dari topik itu. Nah, yang Anda tulis adalah apa yang belum diketahui. Kenapa misalnya banyak mahasiswa bahkan dosen ketika submit di salah satu rumah jurnal dia ditolak atau di reject oleh pengelola jurnalnya? Karena menulis apa yang sudah diketahui, ngapain lagi diterbitkan? Tapi kalau yang menulis apa yang belum diketahui, nah itu yang diterima. Oke? Terlalu cepat apa terlalu pelan? Apa ini sedang-sedang saja? Kamu maunya yang cepat apa yang pelan? Yang sedang-sedang saja ya. Oke, contoh seperti ini. Nah, sudah ya? Oke. Lalu ambil contoh misalnya. Kalau sudah, kita boleh lihat misalnya ini, kita buka Google cara mencari rujukan atau literatur di Google Scholar, kelihatan ya? Nah, Anda mau cari apa di sini misalnya? Sekolah problematika misalnya. Anda cari ini problematika sekolah rakyat. Pak, saya nggak tahu Pak tahun-tahunnya tahun berapa. Anda pilih custom range di sini. Batasi tahun 2020 sampai misalnya 2025. Nah, nanti datanya itu beda. Jadi dia hanya menampilkan artikel-artikel yang paling tua tahun 2025. Kalau Anda tidak kasih ini, nanti tahun berapa sudah ada, tahun 1450 ada masuk di sini. Tapi kalau kita custom range, kita batasi dia, nanti dia hanya tahun 2020 sampai tahun 2025 saja yang ada. Ini caranya mencari. Oke ya? Pernah tahu ini kan? Oke, baik. Nah, terus kita mulai, kita mau Pak, saya tuh mau cari jurnal. Kalau mau cari jurnal, buka Sinta ini. Buka Sinta Kemendikbud. Kelihatan ya di layar ya. Nah, klik Science Sinta itu kepanjangannya saya dan keluar begini. Ya. Kalau sudah keluar ini ada penulis, subjek, affiliation, source dan sebagainya. Kalau mau mencari jurnal, pilih di source. Ini ada jurnal, ada buku, ada IPR, ada riset, dan sebagainya. Pilih jurnal. Clear ya? Nah, pilih jurnal di sini. Nah, keluar ya. Ini segala macam jurnal di sini. Pak, saya ini jurusan pendidikan. Klik di sini. Pendidikan. Baru filter. Maunya yang Sinta berapa?
Misalnya semuanya aja ya, supaya ini dulu ya. Nah, nanti akan keluar nih. Kalau sudah, kita maunya yang misalnya semuanya nih. Minta 1, 2. Nah, nggak mau jalan. Nah, ini kan keluar jurnal pendidikan. Oke ya. Nah, saya ambil contoh misalnya ada jurnal ini sih kita ambil ini misalnya ini S1 itu Sinta 1 ya, ini Sinta 1, ini sudah Scopus. Kamu mau Sinta berapa nih? Sinta 3 ya. Misalnya, ini masih Sinta 1, Sinta 2 misalnya. Taruhlah misalnya untuk mahasiswa Sinta 3. Ini masih Sinta 2 semua. Kita cari terus. Karena tadi semua ya, kita checklist. Ini sudah Sinta 2. Nih, Sinta 2 misalnya. Nah, ini nggak apa, ambil ini aja dah, Sinta 2 ya. Kita klik jurnalnya ini. Ini Sinta 2. Buka websitenya. Nah, maka akan keluar nih nama jurnalnya. Caranya menulis adalah pertama kali menulis itu, nih cari template-nya, ikuti template-nya. Oke, sudah ya, pelan-pelan cari template-nya. Pak, saya diajarin sama dosen saya nggak begini. Kalau menulis itu ikuti template jurnal di sini. Walaupun dosen kita mengajarkan sesuatu yang berbeda, tapi ikuti template-nya di sini. Ambil template-nya. Kita download. Bagaimana template-nya? Oh, ternyata template-nya seperti ini. Ini template-nya seperti ini. Ikuti ini. Dia maunya penulisnya abstraknya begini, kemudian ada ini, ada introduction-nya, ada metodenya, ada result discussion. Ikuti semua ini. Oh, dia pakai Glogotil Injilisia. Oke, pakai bahasa Inggris. Kalau speak English, saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak apa-apa, bahasa Indonesia dulu, nanti baru ditranslate. Oke ya. Nah, sudah di kampusnya sudah diajarin ini. Oke. Sekarang yang berikutnya adalah supaya lebih cepat, bagaimana sih cara menulis? Kan begitu. Ini contoh. Ini paket komplit. Menulis itu ada introduction. Kelihatan nggak? Nah, ada literature review, ada method, ada discussion, ada conclusion. Itu menulis. Introduction itu why. Mengapa sih sesuatu itu harus ditulis? Saya ambil contoh dulu. Bentar ya. Kita mau menulis pendahuluan. Nah, yang pertama kali dalam menulis itu adalah menulis itu rumusnya tuh imret seperti ini. Introduction, method, latar belakang atau pendahuluan,
ada metodenya, metodologinya, result ada hasilnya, discussion itu ada analisisnya, conclusion itu kesimpulannya. Ini yang minimal 5. Itu kalau Anda mau menulis. Nah, sekarang yang kita bahas satu persatu latar belakang. Latar belakang itu apa sih? Latar belakang itu menjawab reasoning. Mengapa topik ini dipilih? Mengapa topik ini penting? Mengapa pendekatan ini, mengapa teori ini, mengapa metode ini dipilih? Berikan alasannya di situ. Itu isi latar belakang. Lalu yang kedua adalah latar belakang itu menjawab knowledge gap. Bagaimana kesenjangan pengetahuan ini hendak diatasi dalam penelitian. Itu knowledge gap. Sudah diajari di kampusnya ya? Sudah. Saya ingin mengulang saja. Lalu yang ketiga adalah latar belakang itu merupakan pernyataan tentang school of thought. Maksudnya apa? Memberikan sumbangan baru dalam mendekati isu atau topik yang berbeda dari yang sudah ada. Isinya itu semua di latar belakang itu. Nanti kita lihat belajar menulis. Kemudian di introduction itu apa saja isinya? Di introduction atau latar belakang itu isinya satu, memperkenalkan topik yang dipilih. Fenomena yang mengagetkan atau membuat gempar kaum intelektual hari ini itu apa? Fenomena yang shocking itu apa? Data yang shocking hari ini itu apa? Apa yang hari ini yang lagi tren gitu? Itu yang ditulis. Tidak lagi kamu menulis pendidikan karakter dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Tidak. Itu. Beda kalau menulis artikel itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, di latar belakang itu apa? Dia menyajikan background information tentang topik yang mau ditulis. Alasan mengapa topik ini penting, berikan di situ. Mengapa sih kamu nulis topik ini? Pentingnya, urgensinya di mana? Tulis dia di situ. Lalu yang ketiga, apa yang sudah diketahui, isu atau aspek yang sudah direspon, pendekatan apa yang digunakan, hasilnya bagaimana, itu juga tertuang di latar belakang. Nanti kita lihat satu-satu. Nah, lalu yang keempat adalah apa yang belum diketahui atau gap pengetahuan. Pernyataan tentang kebutuhan, pengetahuan baru atau tindakan baru atau pemecahan masalah itu juga dituliskan. Nah, lalu yang kelima, mengapa kesenjangan itu perlu atau penting diisi, diselesaikan? Apa gunanya memecahkan masalah itu? Tulis. Itu isi latar belakang. Nah, lalu yang keenam adalah tujuan tulisan. Secara khusus tulisannya itu mau ngapain sih? Nanti kita lihat bagaimana cara latar belakang. Lalu yang ketujuh, argumen tulisan itu apa? Sehingga begini nih cara menulis. Jadi kurva terbaliknya itu seperti itu. Jadi satu dalam latar belakang dalam menulis artikel itu hanya terdiri dari 4 paragraf. Kebanyakan yang ada latar belakangnya terlalu banyak, sampai 8 paragraf, malah lebih banyak latar belakangnya daripada isinya. Itu sama kayak orang minjem duit tuh, mukadimahnya panjang banget, ujung-ujungnya pinjam duit dong. Itu masih mending. Ada orang yang nggak pernah nyapa walaupun kenal, nggak pernah ngomong, nggak pernah WA, nggak pernah nelpon, sekali ngomong minjem duit. Itu kan juga
Bahaya juga yang begitu kan. Nah, jadi seperti ini nih. Isu-isu sosial keagamaan, lokal empirisnya itu bagaimana? Problem konteks atau global konseptualnya itu bagaimana? Lokal empiris itu maksudnya begini, apa yang terjadi hari ini. Tetapi tulisan-tulisan yang menulis tentang apa yang terjadi hari ini secara internasional itu dikutip. Global konseptualnya itu bagaimana? Itu paragraf pertama. Paragraf kedua itu isinya apa? Jawaban penjelasan yang selama ini ada. Literaturnya hari ini itu apa saja sih yang ada? Lalu paragraf ketiga argumen. Paragraf keempat tujuan secara khusus. Nih seperti ini contoh. Ini paragraf 1 namanya fakta sosial. Paragraf kedua fakta literatur. Paragraf ketiga argumen. Paragraf keempat tujuan. Jadi cuma 4 paragraf. Gak usah panjang-panjang. Mukadimahnya itu kayak tadi sambutan itu kan pendek-pendek kan. Nah ini yang panjang harusnya, jangan sambutannya yang panjang. Nah itu yang bagus. Sama kayak orang khutbah itu, kalau bagi yang khotibnya itu mau panjang mau pendek, honornya tetap. Pilih mana kira-kira yang biasa khutbah? Pilih pendek. Nanti kalau kamu kepanjangan khutbah diinstruksi sama jamaah. Instruksi khotib kepanjangan kan begitu akhirnya kan. Ini mau uas nih. Ini begitu. Kan panjang-panjang makanya ya. Oke. Ada judul seperti ini nih. Teknologi menjadi petaka. Fakta sosialnya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejak kemarin waktu Covid ya, sejak Covid-19 itu telah membuka ruang intervensi teknologi yang selama ini ditolak. Teknologi selama ini dinilai mengancam manusia dan kemanusiaan. Nilai-nilai teknologi mengandung ideologi yang bertentangan dengan budaya. Ini fakta sosialnya. Tapi fakta literaturnya seperti ini. Sejauh ini tadi tentang dampak positif, dampak negatif, kurang memperhatikan konteks yang menjelaskan bagaimana teknologi diterima atau ditolak. Argumennya misalnya, tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa teknologi tidak sekedar bersifat berguna atau tidak berguna bagi manusia, tetapi menjadi jalan keluar bagi persoalan umat manusia. Secara khusus, tujuan tulisan ini melengkapi kekurangan. Mau ngapain tulisannya? Jadi 4 paragraf kan? Nah, ambil contoh misalnya yang tadi. Nih, judulnya ini, ketika solusi teknologi menjadi petaka, online learning di masa COVID-19. Judul tulisan misalnya. Kenapa Diva menulis tulisan ini misalnya? Karena teknologi yang selama ini dianggap solusi bagi keberlangsungan pendidikan di masa pandemi telah mengakibatkan berbagai masalah bagi masyarakat. Anda kan pernah mengalami pandemi kan? Masalah nggak itu teknologi? Masalah, tidak semua orang punya perangkat yang bisa digunakan untuk menggunakan atau belajar online. Nah, apa misalnya? Kita berangkat dari sini. Kelihatan ya? Introduction, pendahuluan. Jelas ya? Why? Di pendahuluan itu isinya why. Mengapa? Mengapa fenomena itu perlu diteliti? Kamu bikin nih jawabannya. Misalnya karena adanya kontroversi, sesuatu yang dulu dianggap solusi sekarang malah membawa petaka. Maksudnya itu apa? Dulu teknologi itu membawa solusi, tapi ketika COVID-19 tidak cukup solusi aja dibawa, tapi petaka juga. Literatur review, why juga. Mengapa harus ditulis? Apakah tulisan yang ada itu kurang? Itu orang menulis nanti.
Mengapa sih kamu menulis itu? Kan sering ditanya sama dosennya, masalahnya apa? Kenapa dosennya nanya masalah? Karena boleh jadi apa yang kamu tulis itu sudah ditulis oleh orang lain. Makanya perlu literatur review. Nah, sekarang misalnya literatur review dari artikel ini, karena tulisan yang ada belum memberikan jawaban atas masalah, karena belum ada yang menulis tentang dampak teknologi misalnya. Itu harus dipetakan dulu kalau mau menulis. Nah, kemudian metodologinya metode itu apa? How? Bagaimana? Bagaimana dilakukan? Apa data atau bukti yang mencukupi? Misalnya 3 bukti dapat dilakukan atau cara mendapatkan itu dengan apa? Prosedur yang ditempuh partisipan dan teknik pengumpulan data dan analisis. Tuliskan semua. Kita tentu nggak sampai selesai karena waktu kita terbatas. Kemudian result, what? Apa bukti data yang bisa membenarkan adanya masalah? Oh, ternyata bukti tentang kesulitan kita cari, bukti tentang literasi rendah, bukti tentang komitmen. Misalnya, kamu berandai-andai dulu. Lalu discussion, so what? Tahu so what itu apa? Terus kalau gitu kenapa? Kan begitu kan? Apa implikasi dari adanya masalah? Apa yang menyebabkan masalah itu ada? Nah, terakhir, conclusion, know what? Kalau begitu terus gimana? Itu menulis. Jadi latar belakang itu why, literatur itu why, metode itu how, result itu what, discussion so what, conclusion know what. Itu nulis itu. Ambil. Sekarang kita latihan menulis. Ini 33 paragraf menulis itu. 33 paragraf semua. Kayak orang zikir tuh astagfirullah. 33 paragraf. Kita mulai dari yang pertama. Saya ambil contoh. Ada yang mau praktek menulis. Ayo, praktik. Mau praktik menulis. Seringkali kita menulis itu, kita mengalami kebutuhan untuk melanjutkan kalimat kita dalam menulis kan. Misalnya ketika kita menulis bla 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 sampai titik, apa terus kalimat berikutnya? Tidak tahu. Pernah mengalami itu? Atau nggak pernah? Kalau dosenmu jawabnya pernah. Kalau kamu nggak pernah berarti lebih canggih dari dosen. Pernah nggak mengalami setelah paragraf ini terus paragraf berikutnya apa ya? Pernah? Sering? Nah, gitu. Nah, menulis itu satu paragraf setidaknya 5 kalimat. Jadi nggak lagi menulis itu, oh ini paragrafnya pendek panjangin, oh ini panjang pendekin, nggak gitu. Nggak cocokologi, oh ini nggak pantas nih panjang, bikin pendek ah. Jadi menulis itu, ini sederhananya, setidaknya dalam menulis itu terdiri dari 3 hal ini. Ini contoh. Ada topik sentence-nya, ada detail sentence-nya, ada concluding sentence-nya. Itu menulis. Oke ya. Ini saya bikinkan tabel-tabel dulu untuk memudahkan caranya menulis. Paragraf pertama, tulis ini kalimat pertama. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan sering kali kita ditanya, what is the main idea of the second paragraph? Misalnya seperti itu. Main idea itu topik sentence. Nah, misalnya contoh, teknologi yang selama ini dianggap sebagai solusi bagi pendidikan di masa pandemi telah mengakibatkan berbagai masalah atau petaka dalam masyarakat. Ini namanya topik sentence. Kalimat berikutnya apa? Detail sentence.
Apa yang kita detilkan dari topik ini? Kamu kan di sini berkata mengakibatkan berbagai masalah atau petaka dalam masyarakat, ya kan? Nah, petakanya kalimat berikutnya itu petakanya. Detil dari petakanya itu apa saja? Begitu caranya menulis. Ternyata petakanya adalah siswa menghadapi permasalahan akses internet, baik yang diakibatkan oleh jaringan yang buruk, juga oleh daya beli siswa yang rendah. Satu misalnya. Lalu yang kedua, petaka yang kedua adalah pembelajaran online juga membutuhkan perangkat teknologi yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan internet merupakan pengalaman baru bagi siswa yang membutuhkan satu tingkat literasi yang memadai. Kalau sudah ini semua ketemu, barulah ditutup kalimatnya, concluding sentence. Oh, ternyata teknologi tidak bekerja sebagaimana yang dibayangkan akibat kesulitan siswa memenuhi persyaratan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Ini kalau bikin paragraf itu seperti ini. Bisa. Pilihannya cuma dua, ya atau tidak kok, insya Allah. Ya, salam sama mamanya ya, insya Allah. Nah itu baru pas. Salam sama bapaknya ya, sering kesini ya. Nah, insya Allah Pak. Begini caranya. Nanti akan kita petakan jadi kalimat seperti ini. Tapi kita belajar dulu nih, nulis pelan-pelan. Paragraf pertama itu fakta sosial. Menulis. Ambil contoh, ada yang mau menulis misalnya. Apa gitu misalnya? Teknologi misalnya. Yang hari era digital gitu kan. Era digital yang hari ini misalnya seperti ini ada kalimat. Ini namanya apa? Topik center. Era digital yang meniscayakan segala sesuatu dikerjakan oleh AI. AI itu bukan nama orang ya, artificial intelligence. AI itu bukan AIDA. Ya. Era digital yang meniscayakan segala sesuatu dikerjakan oleh AI mengancam eksistensi manusia. Apa kalimat berikutnya? Ayo. Ya, begini, bukan kalimat berikutnya. Apa yang harusnya ditulis setelah ini? Detail centernya berupa apa? Ancaman AI terhadap eksistensi manusia kan? Oke, apa pertama? Kira-kira ayo. Kurang mempunyai berpikir kritis. Kurang tidak mampuan berpikir kritis. Mengancam manusia. Apa? Ayo coba. Ya boleh. Apa tadi Mas? Mengurangi cara berpikir kritis manusia. Mengancam misalnya AI melemahkan kan begitu. Melemahkan apa? Daya pikir kritis manusia. Oke, apa lagi coba? 3 yang mengancam ya. AI mengancam pekerjaan manusia. Ya, misalnya AI menghilangkan banyak jenis pekerjaan yang dilakukan manusia. Ayo, apa lagi? AI mencemarkan nama baik manusia. Di mana masa bisa AI mencemarkan nama baik?
Ayo, ya jangan terlalu jauh. Apalagi apa ancaman AI terhadap manusia? Coba deh. Ayo coba. Ancaman AI terhadap manusia. Adik-adik, walaupun yang nggak adik-adik juga jawab. Ayo, apa? Pertama, AI melemahkan daya pikir kritis manusia. Oke. Terus yang kedua, AI menghilangkan nilai manusia. Oke. Apa? Apalagi? Kurangnya pendekatan karakter. Hah? Kurangnya pendekatan karakter. Mana yang jawab ya? Ya apa? Kurangnya pendekatan karakter. Kurangnya pendekatan karakter. Gimana itu pendekatan karakter? Karakter bisa didekati apa diciptakan? Oh, masa mau pendekatan dengan karakter? Kan pendekatan dengan diva kan? Itu misalnya. Nah, ayo, apa kira-kira? Ciptakan hoax kata-kata manusia. Enggak. Itu kalau manusia cuma pakai teknologi. Ayo, ini nih kelihatan nih kalau jarak baca ini mahasiswa ini. Apa dampak AI terhadap manusia? Apa Diva? Bisa jadi tergantung dengan AI. Ya, ketergantungan itu oke. Esensi itu udah, ketergantungan itu menghilangkan esensi. Dampaknya apa? Apa Diva? Hilangnya rasa menghargai proses penelitian karena manusia ingin serba cepat. Hilangnya sebenarnya cepat. Itu daya pikir masuk kritis. Ayo, apa lagi dampaknya? Ini jarang baca ini. Gimana ini mahasiswa ini? Ayo coba yang belakang. Apa dampak AI? Tadi dikatakan melemahkan daya pikir kritis manusia. Yang kedua, AI menghilangkan banyak jenis pekerjaan dilakukan manusia. Ayo, apa lagi? Mbak, yuk. Dan penyalahgunaan data dan privasi. Hah? Penyalahgunaan data dan privasi. Menyalahkan data dari apa? Penyalahgunaan data dan privasi. Ya, coba kalimatnya yang bagus apa? Dampaknya apa? Penyalahgunaan data dan privasi. Atau yang di belakang? Ayo, apa sih dampaknya? Cari deh di Google, ayo. Kamu tuh yang menggunakan, kamu sudah nggak kritis. Kamu sudah buka Google semua. Kamu sendiri yang jawab, kamu yang melanggar. Ayo, apa dampak AI? Ayo. Menurunkan kreativitas manusia. Ya, dengan kritis sama nggak? Nah. Ayo. Apalagi? Ya Allah. Lemahnya keamanan dan serangan cyber. Lemahnya keamanan dengan cyber. Ayo, coba deh, mahasiswa satu deh, coba saya tanya deh kalau gitu. Ini tidak pernah baca ini mahasiswa ini. Apa? Ayo, coba. Apa dampak dari AI terhadap manusia? Ini jarang baca ini kita. Ayo Mas, apa? Coba. Apa dampak AI? AI membuat manusia menjadi malas. Itu bisa. Tadi jawab, kenapa nggak dijawab? Berarti malah itu apa? Karakter ya? Anggap karakter ya. Oke. Misalnya AI itu apa? AI itu berdampak pada rendahnya integritas manusia. Kalau begitu kesimpulannya apa dari 4 ini? Dari 3 ini? Ayo belajar nulis nih. Pertama, AI itu melemahkan daya pikir kritis manusia dalam kurung kreativitas.
Yang kedua, AI itu menghilangkan banyak jenis pekerjaan akun manusia. Oke. AI itu berdampak pada rendahnya integritas manusia. Kalau begitu AI gimana dong? Bikin kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan? Nah, gimana mau nulis kalau begitu? Ayo. AI merupakan sebuah ancaman bagi keberlangsungan kehidupan manusia di masa yang akan datang. Oke, misalnya itu AI menjadi ancaman keberlangsungan kehidupan manusia di masa depan. Ini kesimpulannya. AI menjadi ancaman keberlangsungan kehidupan manusia di masa depan. Kira-kira Mas, kamu kalau begitu kelihatan tidak masalahnya? Apa masalahnya? AI kan? Nanti kamu yang akan tulis solusi atas ini kan? Itu caranya menulis. Ngerti? Sekarang ini saya bikinkan tabel misalnya. Nah, topik center. Ini topik centernya. Belajar nulis nih pelan-pelan. Ini kelihatan kalau mahasiswanya banyakkan main TikTok nih. Ya, sekarang detail sentence. Detail sentence 1 ini. Misalnya kita yang mana yang paling pas gitu misalnya. Kita ambil misalnya ini ambil ini. Detail sentence 2 ini. Nah, detail sentence 3 misalnya ini. Sekarang tutup, namanya concluding sentence. Ini kelihatan nih kalau mahasiswanya suka pakai ChatGPT. Dia nggak mikir, ya. Nah, ini misalnya tuliskan kamu, ya kan? Nah, gini caranya menulis. Sekarang tulisan ini kita turunkan lagi jadi paragraf. Jadi paragraf. Kan sudah jadi paragraf ini, Mas. Era digital yang meniscayakan segala sesuatu dikerjakan oleh AI. Ternyata, tambahkan supaya enak, mengancam eksistensi manusia. Clear ya? Nah, ancaman itu dapat berupa apa? Melemahkan daya pikir kritis atau kreativitas manusia. Gitu kan? Tambahkan lagi. Selain itu, nah ini. Selain itu, AI berdampak pada rendahnya integritas manusia, pada integritas. Nah, terus itu ini. Nah, sementara dalam dunia bisnis, AI telah menghilangkan banyak manusia. Dengan demikian, kan begitu, AI tidak selamanya membantu
gitu kan, membantu manusia dalam beraktivitas, tetapi juga menciptakan apa? Mencipta ancaman serius bagi keberlangsungan internet. Sudah jadi kalimat kan? Ngerti? Gini cara menulis. Pak, saya itu bingung Pak, di mana sih saya harus naruh referensi? Mungkin ada pertanyaan begitu. Anda meletakkan referensi itu di mana? Di detail sentence. Kira-kira di sini ada berapa referensi dalam satu paragraf ini? 3. Pertama, memelakkan daya pikir kreatif manusia. Nih. Itu. Kalau kata orang Jawa Timur, jari sopo. Siapa yang ngomong begini? Ikuti. Selain itu, AI berdampak pada integritas. Sementara dalam dunia bisnis AI menghilangkan pekerjaan dilakukan manusia. Tidak usah pakai manusia. Bisnis pekerjaan. Dengan demikian, AI tidak selamanya membantu manusia dalam beraktivitas, tetapi juga menciptakan ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan di masa depan. Pakai referensi gak nih? Hah? Enggak. Makanya jangan menulis referensi di akhir kalimat, karena itu belongs to the writer. Kembali kepada penulis. Jadi ini statementnya kamu sebagai seorang penulis, gitu loh. Ngerti? Ini kan banyak di akhir pakai referensi. Maksudmu apa itu? Di akhir kalimat ini kamu menyimpulkan dari yang 3 ini. Masa kesimpulanmu pakai referensi juga? Bisa dipahami, Dek? Hah? Ada pertanyaan? Ayo satu-satu nih belajar nulis. Ya, silakan. Dari mana? Namanya siapa? Nama saya Marcelino Yusuf dari SD Darul Fatah, Tangerang. Berarti kalau saya ingin bertanya Pak, untuk referensi bisa ditaruh di topic center? Di referensi taruh di topic center boleh? Boleh. Terserah mau di topic center boleh. Kalau itu memang perlu. Itu. Era digital yang menyesuaikan segala tugas dengan AI mengancam ekstensi manusia. Kamu pakai referensi, boleh. Itu. Tetapi kalau di detail center hukumnya bukan boleh, tapi wajib. Mubah sama wajib beda kan? Nah, kalau kesimpulan kamu di kalimat terakhir ini hukumnya apa? Haram. Itu menulis. Oke ya. Nah, sambil contoh misalnya ini. Kan enak bacanya. Era digital yang meniscayakan segala sesuatu dikerjakan oleh AI ternyata mengancam eksistensi manusia. Coba mengancam eksistensi enggak hari ini? Kamu kalau mau mengerjakan sesuatu tanya di ChatGPT, kamu tanya di DeepSeek, kamu tanya di Google lagi kan? Cari dulu apa dampak teknologi. Kebetulan paket habis lagi. Kan gitu kan tadi? Wifi gak jalan. Pertama apa dampaknya? Ancaman itu melemahkan daya pikir kritis atau kreativitas manusia. Kata siapa? Berikan di sini. Ambil rujukannya yang 5 tahun terakhir. Lalu berikutnya, selain itu AI berdampak pada rendahnya integritas. Siapa saya ngomong? Kalau kata orang Jawa Timur. Kutip dia di sini. Sementara dalam dunia bisnis AI menghilangkan banyak jenis pekerjaan. Ya kan? Itu misalnya. Nah, dengan demikian ini kesimpulan kamu sebagai penulis. AI tidak selamanya membantu manusia kan? Dalam beraktivitas. Tetap kenapa? Karena menciptakan ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Makanya AI itu bisa membunuh manusia atau malah akan menciptakan manusia model baru.
Tapi kalau Anda nggak belajar, Anda nggak serius belajar, maka akan terburu oleh AI. Tapi kalau Anda daya pikirnya tetap kritis, AI Anda gunakan sebagai pembantu. Nah, itu malah menciptakan manusia model baru. Itu kan? No teknologi, no human being. Akhirnya akan begitu. Itu begini. Nah, ini saya ada contoh begini. Tuh. Teknologi yang selama ini dianggap sebagai solusi bagi pendidikan di masa pandemi telah mengakibatkan berbagai masalah atau petaka dalam masyarakat. Apa masalah pertama? Siswa menghadapi permasalahan akses internet, baik yang diakibatkan oleh jaringan yang buruk, juga oleh daya beli siswa yang rendah. Apa yang kedua? Pembelajaran online juga membutuhkan perangkat teknologi yang mempengaruhi syarat dilakukannya untuk pembelajaran. Apa yang ketiga? Penggunaan internet merupakan pengalaman baru bagi siswa yang membutuhkan sertifikat generasi. Nah, tutup. Ternyata teknologi tidak bekerja sebagaimana yang dibayangkan akibat kesulitan siswa memenuhi persyaratan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Jadi yang pakai referensi itu ini. Oke? Selama ini mungkin Anda bingung, kamu bingung, Pak, naruh referensi itu di mana ya? Ya pokoknya asal kamu ngutip, kata dosennya kan. Ya yang mana yang dikutip? Kan begitu pertanyaan berikutnya. Oke? Ada pertanyaan? Ini baru bikin satu paragraf. Oke, Pak yang di belakang. Kasih mic, Mas. Kasih mic, yuk Bayu, tuh yuk. Nah. Nama siapa, teman kampusnya dari mana, Mbak ya? Berdiri, Mbak, berdiri. Nah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Koratayun dari Sekolah Tinggi Agama Islam Minhajul Rosidin. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika detail sentence itu berada pada satu paragraf, dan concluding sentence itu paragraf yang berbeda? Apakah itu bisa, Bapak? Itu saja, alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi pengen grogi juga menjawab. Ya, Mbak, dalam satu paragraf saya ingin ulang. Paragraf itu kenapa sih dia disebut paragraf? Orang jawab karena dia terdiri dari kumpulan kalimat. Benar tidak? Benar. Tapi kalimat apa yang harus ada dalam paragraf? Kalimat yang harus ada dalam paragraf itu 3 jenis kalimat. 3 jenis kalimat. Pertama adalah topic sentence. Yang kedua detail sentence. Yang ketiga concluding sentence. This is the very thick paragraph. The best paragraph itu ini terdiri dari ini. Pertanyaan kamu, boleh nggak kalau concludingnya di bawah? Mau minum, kalau mau ambil hari terbaik atau hari yang biasa-biasa saja? Mau yang terbagus atau yang biasa-biasa saja? Hah? Terbagus. Mau yang terbaik atau yang penting asal jadi? Oke. Mbak bisa jawab. Tapi saya sebagai reviewer jurnal, kalau tidak ada concludingnya maka saya coret. Karena ini bukan jumlatul mufidah. Itu belum lagi wa aqsamuhu salasatun, kan begitu ayatnya. Bukan itu tapi maksudnya. Tapi ini bukan apa namanya? Bukan jumlatul mufidah kalau dalam paragraf. Jumlatul mufidahnya itu jika terdiri dari topik sentence, concluding sentence, sama detail sentence sama concluding sentence. Pak, apakah harus tidak? Harus 3? No, bebas. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, 10 gimana Pak? Kepanjangan. Oke ya. Pak, kalau 1 gimana Pak? Kalau 1 bukan detail namanya. Detail itu kan pasti lebih dari 1.
Sehingga setidaknya yang kalimat yang paling paragraf yang paling sederhana dalam tulisan itu Mbak siapa Qurratul Ahyuni itu cuma 4 kalimat. Oke ya. Jadi bukan satu kutipan kamu langsung pindah ke kalimat berikutnya, bukan begitu. Kan pernah kan membaca misalnya ada satu tulisan dia mengutip pendapat menurut siapa gitu kan. Menurut Pak Budi, menurut Budi pendidikan itu adalah bla 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 titik. Dia pindah ke paragraf berikutnya. Itu yang salah. Itu yang salah dia. Belum khatam dia kitab matan jurnianya. Itu. Oke ya, kebetulan ini ada pertanyaan lagi tambahan? Ya, silakan Pak. Kok banyak yang cewek yang nanya? Tidak apa-apa ya, yang cowoknya tidak nanya-nanya. Berarti yang lebih kritis yang cewek ya Pak ya daripada yang cowok ya Pak ya. Karena yang cowok itu menerima gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Syifa Salsabila dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Izin bertanya tentang referensi Bapak. Saya pernah diajarkan sama dosen kalau di situ kan contohnya ada 3 referensi, tetapi itu digabungin jadi satu aja gitu. Digabungin jadi satu footnote. Apakah itu sebenarnya sah-sah saja atau gimana? Oke, baik. Kalau dijadikan satu footnote bisa. Misalnya, sambil contoh. Siswa menghadapi permasalahan internet yang diakibatkan oleh jaringan yang buruk juga oleh dari siswa. Ini ternyata yang menulis ini ada 3 orang. Boleh, boleh. Tetapi bukan yang 3 ini dijadikan satu. Ngerti? Siapa namanya tadi? Siapa nama dosen Mudik? Saiful. Itu satu angkatan kuliah sama saya. Gitu ya. Pak Saiful. Tanya dia salam sama Pak Saiful ya. Nah itu. Karena PT IKI sama IKI itu kan saudara kandung. Nah itu. Nah, boleh nggak nih yang siswa menghadapi permasalahan rendah dan sebagainya rendah ini ternyata yang menulis ini siapa namanya tadi? Namamu siapa? Siva. Ini ada 3 orang yang menulis ini. Boleh nggak dikutip semuanya? Boleh. Karena nggak mungkin statement dalam satu artikel itu 3 ini. Oke ya. Jadi kesimpulannya beda-beda. Kalau misalnya pembelajaran online membutuhkan perangkat teknologi bla bla, yang nulis 2 orang, Siva mau kutip dua-duanya, boleh? Boleh. Yang ini misalnya internet ini yang nulis misalnya 5 orang, Siva mau kutip 6, nggak boleh karena yang nulis cuma 5. Boleh ya? Paham ya? Nah itu. Tetapi Siva, yang ini satu yang tidak boleh. Kenapa? Karena setiap artikel itu ini kan kesimpulan dari 3 artikel. Jadi detail ini satu artikel, ini satu artikel, ini satu artikel. Itu menulis yang baik. Kalau referensi Anda itu semakin banyak referensinya, semakin bagus. Tapi yang menjadi masalah adalah banyak antar di mahasiswa, bahkan beberapa kawan dosen meletakkan referensi di mana tidak tahu. Anda mengalami itu? Iya. Di mana saya naruh referensi ya? Jangan-jangan di depan referensi lagi, tidak ada di kalimat. Gitu ya? Bisa dipahami sih Pak? Oke, seperti itu contoh ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Nah ini yang cowok. Jangan cewek terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin Prof, ingin bertanya terkait yang Ya, tadi. dari mana Mas? Baik. Namanya siapa? Nama saya Rizky Aditya dari Institut Bina Madani Indonesia. Ya, saya ingin bertanya terkait dengan detail sentence. Kan tadi baiknya itu 3 ya, Prof ya. Tiga yang dibahas kayak tadi kan AI ada 3 pembahasan. Nah itu dalam satu pembahasan
referensinya itu minimal berapa, Prof? Ya, dan maksimal berapa? Gitu. Jadi kan dalam satu pembahasan tentunya pasti ada beberapa referensi. Mungkin itu ya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyambung pertanyaannya Siva ya, Ditya ya. Nah, ini minimalnya itu kalau detail centernya 3 ya minimal 3. Gitu. Jadi satu paragraf itu ada 3 referensi. Yang itu yang bagus. Masalahnya adalah banyak orang nulis satu paragraf tidak ada referensinya sama sekali. Ayo, pernah nggak Anda bikin makalah begitu? Bukan pernah, sering ya. Itu. Karena Anda nggak bisa, nggak tahu. Kadang-kadang kita menulis, setelah menulis kalimat ini, kalimat berikutnya apa ya? Pernah nggak mengalami itu? Kalau yang nggak jawab berarti dia sudah ahli, gitu kan? Pernah nggak mengalami itu? Kita nulis Aditya nulis bla 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 detik, apa ya berikutnya? Beda dengan kalau kita bicara ngobrol, itu beda. Kadang-kadang banyak orang ngomong bulat lagi, dia dan dirinya saja yang paham, sementara yang lain nggak paham. Bapak ngomong apa sih Pak? Gitu ya. Nah itu kan ada yang begitu kan? Nah, berapa paling banyak? Itu seperti ini. Ya, sekarang saya tanya Anda, misalnya, ancaman itu dapat berupa melemahkan daya pikir kreativitas manusia. Ada yang menulis 10 Aditya. Apakah 10-nya Aditya Mutaro? Enggak. Ambil siapa yang paling giant dalam tulisan itu. Siapa yang paling keren. Taruhlah misalnya dia Azumardi Azra. Terus dibandingkan dengan saya ini didikannya dulu waktu kuliah Pak Azumardi Azra. Beliau membimbing promotor saya. Nah, kalau saya dibandingkan dengan Prof Azumardi Azra, sebanding tidak? Tidak. Maka yang meski saya mengeluarkan statement yang sama, yang Aditya kutip adalah yang Prof Azra. Saya tidak, karena saya bukan levelnya. Meski disampaikan tadi bahwa hak indeks saya tinggi. Saya sudah dikutip oleh 3.000 orang. Tapi tidak sebanding. Contoh itu. Paham ya? Nah, kalau misalnya ternyata selain itu AI berdampak pada rendahnya integritas, banyak orang luar yang nulis, yang mereka itu memiliki setelah Aditya searching kapabilitas dan kualitas skala internasional. Terus di saat yang sama ada juga misalnya orang Indonesia yang kualitasnya cuma level kampus. Aditya pilih yang mereka atau yang level kampus ini? Internasional. Itu cara memilihnya. Ini tidak semua dimasukkan juga. Mana tadi yang pertama tadi kita bahas, siapa penulis-penulis yang giant? Yang giant itu maksudnya yang mereka memiliki kredibilitas tinggi dan memiliki pengakuan terhadap profesi yang digelutinya. Saya profesor misalnya di bidang pendidikan. Ketika saya bicara tentang ekonomi, Aditya pilih profesor ekonomi apa profesor pendidikan? Ekonomi. Ambil dia, saya nggak usah. Oke, bisa dipahami ya. Begitu juga lah dengan yang lain. Oke, kawan-kawan, bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan lagi? Gak apa-apa, nanya aja. Ini gara-gara ChatGPT kamu gak kritis jadi. Ayo, nanya lagi. Ya, Mas, silakan. Mana mic-nya? Taruh aja di depan sini. Nah. Ini langsung pertanyaan nih, gak apa-apa ya Pak? Ya, Pak Sekor ya. Kita sampai jam 12 ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Riantono dari STAI Sadra Jakarta Selatan. Mungkin yang saya perlu pertanyakan yaitu di bagian referensi, di bagian footnote maksudnya. Ini kan ketika
kita melihat dari Google Scholar gitu yang mencari jurnal contohnya tentang problematika pendidikan. Di situ kan untuk menulis referensi apakah boleh ngambil dari di sini kan ada kayak simpan kutip dirujuk 51 kali ini, dan apakah boleh mengambil dari kutipan ini yang ada MLA sama isu ini, apakah boleh dari sini? Bentar. Misalnya ini ya, Google Scholar. Nah, ini ya. Iya. Ambil contoh ini ya, Mas siapa namanya tadi? Rian. Mas Rian. Nah, dari mana Mas Rian? Mau ngambilnya dari mana? Di Download bagian dulu ini Mas. Di bagian kutip itu. Yang mana? Ini. Anda mau site ini. Anda di sini nih ngambilnya nih, download dulu dia. Enggak mungkin Anda akan mengutip ini kalau Anda tidak membaca. Iya, maksudnya kan setelah kita baca ininya, materi di dalamnya, ketika untuk mengambil referensi yang lebih mudah lah gitu, maksudnya lebih simpel, apakah boleh dari sini, kan kita juga udah membaca isinya gitu. Apakah bisa ngambil dari bagian kutipnya di sini apa enggak? Yang di sini, yang site ini, yang ini, Enggak kelihatan. nggak kelihatan. Yang mana maksudnya? Iya, mungkin di Yang situ. sit by ini. Iya. Ini maksudnya adalah dia sudah dikutip oleh 6 orang. Ini kan sit by 6 nih kan? Kelihatan nggak? Apa kurang jelas? Tahu ya? Coba. Kelihatan ya? Memang agak kurang ya? Iya, yang itu. Iya. Ini misalnya sit by sit ini. Ini memperlihatkan bahwa tulisan ini sudah disitasi 6 orang. Kalau kamu mau ngambil di sini ya tidak bisa. Ambil download dulu dia, misalnya nih Kopertais misalnya. Download dulu. Nanti dia terbaca dia. Ada aplikasi Mendeley. Kamu mau pakai Mendeley apa pakai manual? Mungkin belajar dari manual dulu karena manual dulu. Baca dulu ini. Kalau dia misalnya mengutip misalnya ambil dari sini misalnya pertanyaan kamu itu tidak boleh ngutipnya dari sini, Mas. Karena kamu harus download dulu, baca dulu semuanya. Boleh nggak ngambil dari site B ini? Enggak, ini keterangan bahwa dia sudah dikutip oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang. Itu keterangan namanya. Itu ya maksudnya? Iya, itu saja. Oke. Jadi kalau kita tidak akan bisa mengutip kalau tidak baca. Dan kalau kamu save di situ, apakah dia berhubungan dengan tulisan kamu? Nggak connect. Saya ambil contoh misalnya, ini kebetulan Mendeley saya nggak ada yang di laptop ini ya. Nah, pakai manual misalnya. Ini, kamu mau pakai misalnya misalnya seperti ini. Kamu tulis manual seperti ini. Apa yang tadi menulis, kita ambil contoh lah misalnya Taihu misalnya. Kalau buku misalnya apa? Misalnya manajemen pendidikan Islam, misalnya diterbitkan oleh Jakarta, misalnya siapa namanya Bintang Jaya, kemudian tahun 2016 spasi 45. Nah, misalnya seperti ini. Dia tidak ada hubungannya dengan Google Scholar tadi, Mas. Ngerti ya? Nah, kalau begini, ini macam-macam apa? Macam-macam citasi itu banyak. Kalau ada nanti Mendeley pembahasannya beda lagi. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang itu paragraf 1 itu. Paragraf 2 sama. Kalau paragraf 1 itu isinya tentang fakta sosial. Ini misalnya ini tentang fakta sosial. Paragraf kedua itu isinya apa? Fakta literatur.
Mengapa perlu literatur baru, riset gap? Misalnya, mulai topik centernya itu begini. Studi hubungan, kan kita bahas teknologi tadi. Studi hubungan antara teknologi dengan pembelajaran telah berkembang dari studi yang awal tentang penolakan dalam pendidikan, tentang fungsi teknologi, hingga studi tentang solusi di masa pandemi. Ada berapa nih kita bicarakan dari sini terlihat? Ayo. Ada berapa? Hah? Ini nih gara-gara ChatGPT nih. Ada berapa? Ada 3. Coba mulailah kalimat paragraf kedua itu. Studi hubungan antara teknologi dengan pembelajaran telah berkembang dari studi yang awal tentang penolakan dalam pendidikan, tentang fungsi teknologi, hingga studi tentang solusi di masa pandemi. Itu topik centernya. Sekarang kita detailkan lagi. Apa yang pertama? Mana tadi ya? Oke. Yang pertama itu apa? Ini kan penolakan dalam pendidikan nih. Pada awalnya teknologi ditolak dalam proses pembelajaran atas alasan menghilangkan otoritas guru dalam pendidikan dan nilai-nilai asing yang dibawa oleh teknologi. Gitu melanjutkan kalimatnya. Yang kedua kita bahas apa nih? Fungsi teknologi kan? Nah, titik ini. Studi Mutakhir melihat teknologi sebagai faktor bagi kemajuan pendidikan karena teknologi memberikan banyak kemungkinan dalam proses belajar dan menjadikan pendidikan semakin terbuka. Yang ketiga nih, dia apa ini? Studi tentang solusi di masa pandemi. Tulis. Pada masa pandemi, teknologi telah menjadi solusi sebagai akibat kebijakan sosial and psycho distancing. Oke, tutup kalimatnya. Dari ketiga kecenderungan studi tersebut, tampak bahwa teknologi telah diposisikan sebagai kekuatan objektif yang memiliki daya paksa manusia. Kan memaksa manusia kan teknologi itu. Nah, kemudian berikutnya, perspektif subjektif dalam beradaptasi dan kesulitan beradaptasi dengan teknologi tidak terpetakan dengan baik. Inilah yang disebut dengan research gap, kesenjangan pengetahuan. Itu research gap. Jadi, research gap itu sudah terlihat di paragraf kedua. Saya ulang pelan-pelan. Nih, kelihatan nggak ya? Apa kurang besar? Nah, ini paragraf kedua. Kalau paragraf pertama itu fakta sosial, oke ya, atau fakta teks. Mengapa penting? Paragraf kedua itu fakta literatur atau teori. Mengapa perlu literatur baru? Mengapa sih perlu literatur baru atau research gap? Kita lihat. Gampang memulainya menulis di paragraf kedua itu. Sederhananya gitu. Studi hubungan antara AI dengan eksistensi manusia. Kan begitu tadi. Ya, kita misalnya studi hubungan antara teknologi dengan pembelajaran telah berkembang dari studi yang awal tentang penolakan dalam pendidikan, tentang fungsi teknologi, hingga studi tentang solusi di masa pandemi. Oke? Apa kalimat berikutnya? Kita detailkan yang topik center lagi sama. Detail sentence satunya adalah pada awalnya teknologi ditolak dalam proses pembelajaran atas alasan menghilangkan otoritas guru dalam pendidikan dan nilai-nilai asing yang dibawa oleh teknologi. Benar nggak itu? Tinggal kata siapa yang bicara seperti itu. Lalu yang kedua, apa ini? Tentang fungsi teknologi. Studi Mutakhir melihat bahwa teknologi sebagai faktor bagi kemajuan pendidikan karena teknologi memberikan banyak kemungkinan dalam proses belajar dan menjadikan pendidikan semakin terbuka. Nah, di sini di topik centernya hingga studi tentang solusi di masa pandemi. Kalimat ketiga, pada masa pandemi
teknologi telah menjadi solusi sebagai akibat kebijakan sosial dan cycle distancing. Kata siapa? Berikan referensi. Tutup kalimatnya. Jadi kalau kita membaca membaca detail sentence-nya itu, misalnya yang pertama, teknologi menghilangkan otoritas guru, tapi dia sudah masuk dalam pendidikan. Yang kedua, teknologi itu memberikan kemajuan. Yang ketiga, teknologi sangat berguna pada sosial dan cycle distancing. Artinya kan kehidupan manusia tidak bisa lepas dari teknologi kan. Nah, kita lihat, kita tutup dari ketiga kecenderungan tadi tersebut, tampak bahwa teknologi telah diposisikan sebagai kekuatan objektif yang memiliki daya paksa manusia. Anda belajar ini dipaksa menggunakan teknologi tidak? Pakai laptop semua kan? Oke. Tetapi perspektif subjektif dalam beradaptasi dengan kesulitan berhadapan dengan teknologi tidak terpetakan dengan baik. Anda di sini wajib bawa laptop kan? Oke. Apakah semua punya laptop? Belum tentu. Kalau tidak punya laptop, apakah kampusnya memberikan laptop? Belum tentu juga. Berarti kan masalah. Dengan demikian, setiap mahasiswa yang ditugaskan oleh kampus, seharusnya kampus memberikan fasilitas dan sarana pembelajaran terkait dengan apa yang ditugaskan kepada mahasiswa itu. Kan begitu kan solusinya? Ya kan? Jangan hanya pintar bicara nanti kalau tidak pandai menulis. Jadi dakwah bil kitabah kamu kepada kampusmu, misalnya kamu kan misalnya ada yang demo, dengan tulisan demo ini kan keren. Itu loh mas. Jadi kalau yang pertama dari ketiga kecenderungan tadi disebut tampak ini, nah ini namanya riset gap. Berarti perlu tulisan baru tentang beradaptasi dengan kesulitan berhadapan dengan teknologi kan? Ngerti maksudnya? Ini anak, saya ulang lagi apa sampai di sini ngerti? Hah? Apa belum paham? Masih mencerna. Oke, saya ulang. Paragraf 1 ini namanya fakta sosial. Oke ya. Paragraf kedua namanya fakta literatur. Mengapa perlu literatur baru atau riset gap? Oke, sekarang kita ke paragraf kedua. Tadi di awal penelitian itu adalah hubungan antara X dengan Y, gitu kan? Hubungan antara ini dengan ini, hubungan antara itu dengan itu. Ada hubungan tidak ketika Anda lapar, melihat gambar makanan mulai? Ketika perut kosong, ketika melihat makanan, mulai rasa laparnya naik. Hah? Ada hubungan nggak? Gitu kan? Ada hubungan tidak misalnya es yang manis? Kalau kamu puasa jalan-jalan di pasar, timbul rasa pengen minum. Pasti bohong, biar kuat imannya bagaimanapun, itu pasti ada timbul rasa itu. Tapi gara-gara imannya yang kuat, ditekan sama dia sehingga hilang. Bukan berarti keinginannya hilang, tidak. Justru kalau ada orang nggak kepengen, berarti dia bermasalah. Ada naluri jasmaniahnya yang hilang. Kamu yang cewek lihat cowok ganteng, ada naluri suka tidak? Kalau tidak suka, berarti kamu tidak normal. Anda lihat yang cowok, cewek yang cantik, ada naluri suka tidak? Suka, itu normal. Tapi karena kamu misalnya punya keimanan, ketakwaan yang tinggi, kamu dituntun oleh itu. Itu, Pak saya tidak suka Pak sama cewek, Pak kata yang cowok, tidak normal ya. Tapi yang cowok cewek juga, Pak saya tidak suka Pak sama cowok, Pak saya sukanya sama cewek. Aduh, hati-hati. Itu manusiawi seperti itu. Nah, itu hubungan. Nah, sekarang di fakta kedua ini,
Studi hubungan, kan kita belajar tadi kan kita mau melihat hubungan antara teknologi dengan belajar online kan? Nah, studi hubungan antara teknologi dengan pembelajaran. Dari mana kalimat ini dapat? Dari ini kan? Teknologi tidak bekerja sebagaimana yang dibayangkan akibat kesulitan siswa memenuhi persyaratan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nyambung lagi kalau begitu, studi hubungan antara teknologi dengan pembelajaran. Yang dari IIKI, Siva sudah diajarin sama Pak Saiful? Loh? Gitu. Ini kan studi hubungan antara teknologi dengan pembelajaran, kan nyambung. Paragraf 1 ini bahas tempe, ini juga bahas tempe, tapi tempe penyet, kan gak jauh. Ini bahas tempe, ini bahas mobil. Itu yang banyak terjadi. Ini bahas tempe, di sini bahas yang jual tempe. Mendekati tapi jauh juga. Gitu ya. Nah, studi hubungan antara teknologi dengan pembelajaran telah berkembang. Kita ingin memetakan nih dari studi awal tentang penolakan dalam pendidikan, tentang fungsi teknologi, ini variabel kita, solusi di masa pandemi. Kita detailkan lagi. Pada awalnya teknologi itu ditolak karena kita bahas itu. Kenapa ditolak? Karena menghilangkan otoritas guru. Dan ada anggapan, ada nilai asing yang dibawa oleh teknologi. Karena kebetulan yang bikin teknologi ini semua orang asing kan. Jarang yang bikin teknologi yang canggih-canggih itu namanya selamat. Jarang itu. Namanya Zarkasi, itu jarang. Itu HP Apple yang bikin Zarkasi ya? Enggak. Jarang kan? Nah misalnya seperti itu. Karena ada nilai asing dicurigai. Yang kedua, tadi Mutakhir melihat faktor kemajuan teknologi itu bagaimana. Yang ketiga, dia melihat sini tadi pada masa pandemi. Pada masa pandemi teknologi itu bagaimana. Nah dengan demikian, dari ketiga kecenderungan saya tersebut, tampak bahwa teknologi telah diposisikan sebagai kekuatan objektif yang memiliki daya paksa manusia. Nah, dia memiliki kekuatan objektif yang memiliki daya paksa manusia. Tulisan tentang beradaptasi dengan kesulitan teknologi itu tidak terpetakan. Inilah nanti yang akan kamu tulis. Apa namanya? Berikutnya. Itu kalau menulis nggak cukup sekali belajar karena kamu jarang menulis. Kamu hanya akan menulis kalau bikin makalah saja kan? Itu pun makalahnya bertiga. Kamu aja nulis deh, kata punya duit pakai laptop aku. Kata yang foto lagi teman, biar aku yang fotokopi. Yang nulis kebetulan pakai ChatGPT. Jadi nggak ada yang nulis bertiga kan? Iya kan? Nah itu akhirnya. Kapan cerdas? Oke, bisa nggak seperti ini? Ini kita perlu latihan nih, Pak Muin. Itu ya, supaya saya nggak begini. Karena kalau nggak latihan nggak bisa. Pak saya biasa nulis Pak, nulis status di WA ya sudah, tidak perlu latihan kalau itu. Isi hatinya bagaimana begitulah tulisan di status WA-nya. Kalau dia gembira dipasang apa gitu kan, emotnya apa. Nanti dia sedih dipasang emotnya yang menangis. Semua orang diajak untuk memperhatikan dirinya. Kan begitu kan? Ya, berdoa dia di status itu. Gitu kan, dan dia makan donat, difoto lagi makan donat. Apa namanya? Itu kadang-kadang yang tadi Anda bilang melemahkan kreativitas. Oke, ini sebetulnya masih panjang sebetulnya. Tuh, panjang. Tapi karena saya pelan-pelan karena Anda anak S1. Semester berapa? Rata-rata semester 4 sama 5 ya. Hari ini semester berapa? 4 sama 6 ya. Sudah masuk ganjil kan? Atau genap yang lalu? Ya, sudah menerima mata kuliah metodologi penelitian? Sudah. Ada yang belum ya? Oke.
Nggak apa-apa, nanti bisa ditambah lagi sama dosennya di masing-masing kampus ya. Nanti misalnya dosennya akan memberikan materi yang sama. Saya kira itu dulu ya Pak Muin. Ini 10 menit lagi akan selesai waktunya. Saya jam 12 harus balik ke kampus Pak, karena ada ujian promosi nanti.